Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa la ba'du. Wa nawaitu ta'allum wa ta'lim wa dhakura wa tadhkira wa nafa' wa intifa' wa ifadata wa istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalah al-khair ittiba'a wajhillah بقربه وثوابه سبحانه وتعالى ومن ومشايخنا من صالحين يدين الله يدخل نيتنا بنيتهم وأعمالنا في أعمالهم وتضرعنا في تضرعهم إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال فصل والدماء الواجبات fil ihrami khamsatu asya'a ahaduha ad-damul wajibu bitarki nusukin wa huwa ala tartibi syatun fa in lam yajid fasiyamu asharati ayamin Thalathatun fil haji wa sab'atun idza raja'a ila ahlihi. Fasal menerangkan tentang dam yang wajib bagi orang yang berihram. Itu ada 5. Dam artinya adalah denda, ketentuan yang harus dilaksanakan, itu namanya dam. Jamaknya dima, jamaknya ad-dima. Ini kalau orang lagi umrah atau lagi haji, ada beberapa ketentuan yang wajib dia keluarkan, yaitu dam. Seperti kita bahas kemarin bahwa amalan manasik haji ataupun umrah itu dibagi menjadi 3. Ada amalan rukun, ada amalan wajib, ada amalan sunnah. Amalan rukun ini sama amalan wajib sama-sama wajib hukumnya dilaksanakan. Hanya saja perbedaannya, kalau rukun nggak boleh ditinggalkan, bahkan nggak bisa dibayar dam, diganti dam sekalipun. Jadi kalau udah masuk di ihram wajib selesaikan sampai tahallul. Kalau nggak yakin melaksanakan semuanya, jangan coba-coba masuk di ihram. Begitu ya. Dan kalau misalnya terjadi orang sudah niat ihram tapi dia belum sempat yang namanya melaksanakan salah satu rukunnya umrah atau rukunnya haji, maka dia wajib tahallul dengan membayar dam, kemudian dia wajib mengqadha hajinya atau umrahnya di saat waktu yang dia mungkin. Gitu ya. Misalnya ada orang perempuan, pada saat dia masuk di niat umrah itu umumnya 7 hari, 4 hari di Mekah, 3 hari di Madinah. Pada saat dia niat ihram, dia masuk ke Mekah, pas lagi mau tawaf, dia datang bulan haid. Maka kalau haid nggak boleh yang namanya tawaf, karena at-tawaf bi manzilatis shalah. Tawaf itu kedudukannya sama seperti salat, wajib suci, wajib nutup aurat, wajib dalam keadaan suci. Selain tawaf tidak diwajibkan dalam keadaan suci. Lagi sa'i nggak apa-apa dalam keadaan nggak punya wudu. Lagi tahallul juga nggak apa-apa. Lagi niat juga nggak apa-apa. Cuman sholat sunat ihram kudu ada wudu, namanya juga sholat. Sholat sunat tawaf kudu ada wudu. Ini orang perempuan haid, hari pertama di Mekah haid, nggak bisa ngikut sama rombongan tuh tawaf, ditunggu kali aja suci. Hari kedua belum suci juga, hari ketiga belum suci, sampai hari keempat yang dia harus pulang ke Indonesia, balik lagi ke bandara untuk melaksanakan perjalanan menuju
ke Indonesia, maka dia wajib tahallul supaya dia bisa pakai pakaian minyak wangi ataupun mandi pakai sabun, pakai sampo. Tadinya tuh salah menunggu 4 hari kagak boleh pakai sabun, pakai sampo, nggak boleh gunting kuku, nggak boleh cabut rambut, nggak boleh nutup muka. Dan walaupun di dalam kamarnya masing-masing sesama perempuan atau sesama suaminya, dia nggak boleh buka jilbab. Pokoknya auratnya sama kayak di sholat. Cuma bedanya dia boleh makan, dia boleh gerak, dia boleh minum, dia boleh tidur. Bedanya begitu doang kalau niat ihram. Tapi kedudukannya sama kayak orang sholat, wajib ditutup auratnya. Dia tidur pakai kaos kaki, masuk kamar mandi, pertama kali yang dibuka kaos kaki, langsung buru-buru masuk kamar mandi. Kalau di kamar mandi bebas, dia buka jilbab, dia buka baju bebas. Tapi nggak boleh mandi ataupun pakai sampo atau pakai sabun yang wangi. Gosok gigi boleh. Jadi kalau mandinya boleh, basuhnya boleh, cuman nggak boleh pakai sabun, nggak boleh pakai sampo. Sifat yang wangi-wangian nggak boleh. Tisu basah aja nggak boleh, apalagi pakai minyak wangi, pakai bedak yang wangi, pakai lotion yang wangi. Pokoknya sifatnya wangi nggak boleh. Ini perempuan kesian, hari pertama, hari kedua, hari ketiga belum selesai haidnya, udah ikhtiar minum obat, sampai hari keempat harus kepulangan ke Jeddah bandara, terus kemudian dia pulang. Akhirnya dia tahallul karena rukun nggak bisa diganti dengan bayar dam sekalipun. Apa itu rukun? Ihram, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. 5. Kalau haji tambahannya 1 dari yang tadi, yaitu wukuf di Arafah. Niat ihram, wukuf di Arafah, tawaf ifadah, sa'i, terus kemudian tahallul, kemudian tertib. Kalau ada orang haji nggak ada wukuf, berarti hajinya nggak sah, karena dia nggak melaksanain rukun. Ustaz, saya nggak wukuf, tetapi saya mau bayar dam, bisa nggak? Nggak bisa. Saya bayarnya ontak dah, bukan kambing lagi, ontak saya mau bayar, nggak bisa. Hatta ontak nggak bisa nutupin kekurangan dari yang rukun. Kalau rukun itu kudu. Yang kedua, amalan wajib. Amalan wajib ini kudu juga dilaksanakan, hanya saja bedanya kalau dia nggak bisa, dia bisa ditambal dengan dam. Contoh misalnya niat ihram harusnya di miqat, itu wajib. Sekarang dia niat ihramnya bukan di miqat, dia niat ihramnya udah di depan Ka'bah, udah niat ihramnya di hotel di Mekah. Boleh nggak? Boleh, cuman lu kudu bayar dam 1 ekor kambing, disembelih, disedekahkan kepada orang fakir miskin Mekah. Harusnya kan orang kalau dari Madinah, dari Bir Ali, dia udah pakai pakaian ihram. Ini Bir Ali dipakai biasa aja, begini, baju koko, pakai celana, begitu ya. Sampai di Mekah, baru ada pengen umroh. Gue pengen umroh, bagaimana? Ya udah, ente boleh niat ihram, harusnya balik lagi. Tadi ente datangnya dari mana? Dari Madinah, berarti dari Bir Ali. Ente datangnya dari mana? Dari Yaman, berarti dari Yalamlam. Pokoknya ada 5 titik namanya miqat. Miqat itu tempat orang mulai di situ niat ihram. Saya pernah kasih gambaran kalau ini adalah Ka'bah. Di Duriki Pak ini, di Jalan Mangga ini adalah Ka'bah, area Masjidil Haram. Ada 5 titik yang berbeda-beda. Ada mulai dari Jalan Panjang untuk Permata Hijau, ITC Permata Hijau, itu ibarat kata ya lam-lamnya, begitu ya. Terus ada dari Tanjung Duren arah sininya, begitu ya. Pas di KFC-nya itu niat situ. Kalau dari arah sananya misalnya mulai dari apa itu bawahnya flyover itu tuh, oh iya begitu, itu niatnya mau sih. Yang dari sana dari arah Kembangan misalnya, 5 titik yang berbeda, ada yang rada jauhan, ada yang rada deketan.
buat orang yang tinggal di luar Mekah. Kalau orang yang asli Mekah atau orang yang udah pernah umroh yang dari 5 titik, maka umroh yang kedua maka ngikutin ahli Mekah, yaitu 3 titik aja, Ji'rana, terus kemudian namanya Tan'im, yang ketiga namanya Hudaybiyah. Ini lebih dekat lagi. Di sini misalnya pas kali, di sini misalnya PS masjid yang sana tuh, ini yang rumahnya Ustaz Rozi misalnya, 5 titik lebih kecil lagi kan, itu buat ahli Mekah gitu ya. Ini sekarang bukan 5 titik yang itu yang luar Mekah, yang dia udah masuk udah sampai sini baru niat umrah, baru pakai umrah. Lu boleh langsung aja kemari tawaf, cuman nanti kudu bayar dam 1 ekor kambing gitu ya. Nah, terus kemudian amalan wajib kalau tidak dilaksanakan bisa ditambal dengan apa namanya tadi, dam. Kayak orang lagi sholat nggak baca kunut di sholat subuh, sholatnya tetap sah, cuman afdolnya ditambal di akhir dengan sujud sahwi. Kalau kagak sujud sahwi, sholatnya tetap sah, cuman kurang gitu ya. Kalau orang meninggalkan salah satu kewajiban yang ada di amalan wajib haji atau umrah, maka amalannya kudu ditambal dengan dam. Kalau amalan sunnah nggak apa-apa. Ada orang sholat rakaat pertama, rakaat kedua nggak baca surat setelah Fatihah, habis takbiratul ihram nggak baca doa iftitah, mau baca surat al-Fatihah nggak baca ta'awuz, sholatnya tetap sah, nggak mesti ditambah sujud sahwi, nggak mesti gitu ya. Nah, sama kayak haji sama umrah, kalau orang nggak ngelaksanain sunnah maka dia nggak wajib apa-apa begitu ya, nggak wajib bayar dam, nggak wajib bayar mudfidyah, nggak begitu ya. Contoh misalnya orang lagi mau niat ihram, dia kagak sholat sunat ihram, ihramnya sah nggak? Sah. Hajinya sah, cuman dia nggak ngelaksanain sunnah. Habis tawaf dia langsung sa'i, kagak sholat sunat tawaf, hajinya, tawafnya tetap sah, hanya saja dia luput dari fadilah, kehilangan dari keutamaan pahala yang besar. Nah, ini sekarang kita bahas masalah dam di dalam berihram haji ataupun umrah. Ini ada 5. Yang pertama namanya dam wajib, gara-gara bitarki nusukin, dengan meninggalkan salah satu kewajiban. Contohnya apa tadi? Niat ihram dari mikot, itu contohnya begitu ya. Wa huwa ala tertib, ini damnya harus tertib. Tertib itu urutan. Yang pertama syatun, dia wajib menyembelih 1 ekor kambing. Terus ya saya kagak punya duit buat beli kambing, bagaimana ini urusannya? Ya udah, fa'in lam yajid, kalau ente nggak punya, fasiyamu asharati ayyam, ente puasa 10 hari. Puasa berapa hari? 10 hari. Dibagi menjadi 2. Salah satin fil haji, 3 hari pada saat musim haji, 7 hari pada saat dia pulang ke rumahnya, yaitu di Indonesia. Ini khusus yang musim haji. Pak, ada orang hajinya haji tamattu. Haji tamattu itu adalah dia berangkat umroh dulu, habis itu berangkat haji. Ini orang haji tamattu, umumnya orang Indonesia, itu dia pilihannya pertama wajib balik lagi pada saat niat hajinya ke mikot yang waktu dia umroh. Ustaz, saya dari Madinah baru ke Mekah, habis itu saya umroh. Berarti kalau pas saya niat mau haji, umroh niat ihram haji, berarti pada saat tanggal 7, tanggal 8 lu kudu balik. Lu kemarin dari mana? Dari Madinah, berarti kembali lagi ke Bir Ali. Balik ke Bir Ali, niat ihram dari Bir Ali, niat ihram haji, balik lagi ke Mekah. Waduh, capek itu seharian itu. Bayangin, Mekah Madinah berapa jam?
6 jam, balik lagi 6 jam, 12 jam cuman buat niat doang gitu ya. Ya udah dah, kalau nanti nggak mau balik lagi sana bayar kambing, nggak bisa juga. Ya udah dah, yang ketiga puasa 10 hari, 3 hari lagi haji, 7 hari lagi di rumah. Kalau niat hajinya kan tanggal 9 wukuf ya, berarti tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7, mulai dari tanggal 6, 7, 8 dia udah niat haji, pakai pakaian haji, cuman dalam keadaan berihram. Orang belum pakai pakaian ihram haji, dia udah pakai pakaian ihram haji, tidurnya pakai kain ihram, kagak boleh pakai mandi, pakai sabun, pokoknya puasanya dalam keadaan berihram. Dari tanggal berapa itu? Tanggal 6, 7, 8. Kalau mulai tanggal 7, 8, terus 9 lagi wukuf, ya Allah, lagi capek-capeknya malah puasa gitu ya. Jadi lebih enak mulai dari tanggal 6, 7, 8, sehingga tanggal 9-nya lagi wukuf, dia udah nggak puasa. Orang biasanya Pak baru pakai pakaian ihram pas wukuf, kalau nggak tanggal 8. Ini dari tanggal 6 dia udah pakai pakaian ihram, supaya dia bisa bayar. Jadi puasanya kudu pakai pakaian ihram. Bayangin, puasa juga niat ihram juga, begitu ya. Terus ntar kalau dia udah pulang ke Indonesia, baru sampai di rumah udah ketemu, gitu ya, baru dia puasa 7 hari baru turut-turut, gitu ya. Kemarin nama tuh, bayar dam. Bayar. Oh ya, kirain puasa. Puasa juga pada ini. Oh puasa. Ada yang puasa juga. Ya, 3 hari. Iya. Masa badin idza raja'a ila ahli. 7 hari kalau dia pulang ke keluarganya. Dia tinggalnya di mana? Di Jakarta. Berarti pas balik di Jakarta ketemu keluarganya, dia puasa. Puasa nih yang kedua, ad-damul wajib bil halq. Dam yang wajib karena dia motong rambut atau karena dia mutakin. Udah tahu rambutnya gampang rontok, pas lagi niat ihram kan gatal tuh, digaruknya kebangetan kenceng, rontok tuh, gitu ya. 1 helai rambut 1 mud fidyah, 2 helai berarti 2 mud. Kalau ada 3, nah ini ntar ada ketentuannya di sini. Disuruh milih antara puasa 3 hari, apa dia sedekah langsung bayar dam 1 ekor kambing. Cuman kalau misalnya cuma diusap begini doang kagak apa-apa. Lagi gatel nih, diusap aja gini pelan, tapi walaupun habis itu rontok gitu rambutnya nggak apa-apa deh, gitu ya. Tapi kalau digaruk banget kenceng atau garuknya pakai serit, dia pada rontok, gitu ya. Nah, bil halqi wa tarafuhi. Tarafuh itu artinya pakai minyak wangi. Contohnya misalnya, atau pakai kain yang berjahit. Ada jamaah umrah, dia niat ihram, pas sampai di hotel Mekah, namanya baru sekali ibadah ya, udah dibilangin, Bapak, ini kita sampai di hotel Mekah, kita bakalan makan malam dulu, habis itu istirahat sebentar, terus kita turun ke bawah, kita siap-siap kumpul di lobi untuk jalan ke Masjidil Haram, tawaf dan sa'i. Ini Bapak habis makan, dia ke kamar mandi, pakai sabun, pakai sampo, begitu turun ke bawah dia pakai celana, pakai baju. Pas kumpul lah, yang lain pada pakai kain ihram, dia doang pakai baju koko, pakai baju celana. Gimana sih Pak, kan kita belum tawaf, belum sa'i, ngapa pakai begini? Udah gitu pakai minyak wangi, pakai topi, pakai peci, maksudnya kan haram hukumnya nutup kepala bagi laki-laki.
Nah, ini namanya tarafu. Kalau dia benar-benar lupa, nggak ada kewajiban apa-apa. Kalau lupa, nggak apa-apa. Tapi ada orang bilangin kagak boleh, biarin amat. Dia mandi pakai sampo, kagak boleh pakai sampo, tetap aja pakai sabun mandi. Nggak boleh pakai minyak wangi, dia tetap aja pakai minyak wangi. Nah ini kalau dia dibilangin begitu, baru wajib dah. Kalau mau dianggap sah ente punya ibadah umroh atau haji, kudu bayar dam, karena udah dibilangin. Lain halnya kalau orang kagak sengaja kayak tadi tuh, nggak ngeh gitu ya, nggak ngeh. Atau emang dia uzur. Berapa kali kita ngalamin ada jamaah yang uzur. Contoh nih, dia kudu pakai semacam kayak itu tau gak? Kayak pampers gitu, bukan pampers gitu. Pokoknya begitu dah. Dia kagak bisa nahan gitu. Gitu. Kan harusnya 2 helai doang tuh. Kain di atas, kain ihram, kain di bawah. Nggak boleh pakai celana dalam, dia pakai celana dalam. Nah ini uzur, nggak apa-apa. Atau contohnya yang uzur, dulu ada orang sepuh dia pakai ginian nih, dengkulnya ini udah otek begitu ya. Dia kudu pakai apa orang kalau buat pelari itu biar dengkulnya mantep gitu ya. Kayak alat gitu ya. Deker kayak deker gitu ya. Ini gak ada masalah gitu ya. Kalau udah uzur bebas. Contohnya lagi orang perempuan itu kalau udah niat ihram kagak boleh nutupin muka. Termasuk nutupin muka, pakai masker juga agak boleh sebenarnya. Kalau sekarang udah babnya darurat, kalau dia butuh pakai masker karena kalau enggak gampang flu gitu ya, nggak ada masalah. Kayak musim COVID waktu itu ya. Tapi kalau musim normal kayak sekarang normal nih, nggak boleh pakai penutup muka gitu ya. Nah, perempuan-perempuan yang solehah itu yang ada di kota Tarim, di Hadramaut, atau sebagian orang Saudi yang biasa perempuannya pakai cadar begitu ya. Dia bingung antara dia buka tapi ntar bakal kelihatan mukanya sama orang, antara dia tutup tapi dia bayar pun fidyah. Yang kayak begini dia boleh milih. Kalau begini kebanyakan mereka pada milihnya untuk bayar dam. Kasih 1 genggam beras dikasih kepada orang fakir miskin yang ada di Mekah, siapa aja. Lantaran untuk bininya ditutup pakai cadar pada saat udah niat ihram. Boleh. Karena lebih melindungi auratnya si perempuan. Ada lagi yang pakai begini nih, dia pakai cadar gitu ya, terus dia pakai topi, di balik itu tuh dia pakai topi, terus kayak sumpit begitu ya, panjang diselipin di sini supaya cadarnya nggak langsung nempel ke muka, jadi ada di balik sumpit itu. Atau topi deh, tahu topi deh. Orang kan topi kan ada yang begitu ya, topi. Jadi kalau ditutup begini, itu penutupnya nggak sampai kena kulit muka. Nah itu nggak apa-apa. Gitu ya. Itu cara hilang. Biar dia nggak bayar dam, biar dia nggak dianggap juga orang yang meninggalkan wajib apa itu menutup muka pada saat niat ihram bagi perempuan. Itu yang dilakukan banyak. Ada lagi modelnya orang perempuan dipakein hina mukanya. Atau hina kuku pacar atau nggak bayangin kuku pacar aja dipakai di jempol aja begitu ya. Ini di mukanya semuanya. Wah,
kayak orang apaan begitu, nggak kelihatan aja. Itu demi biar nggak nampakin wajah cantiknya, wajah aslinya. Itu orang soleh dulu. Karena kalau ditutupin, dia bayar mudfidyah, nggak boleh lagi ihram nutupin. Tapi kalau dia buka, dia bakal kelihatan. Jadi solusinya bagaimana? Imma dia pakai topi, terus baru ditutup pakai cadar begitu ya. Kayak pengantin Betawi dulu tuh yang ada gitu. Pas dibuka, boneng katanya gitu. Atau dibuka, jilbab, dia pakai hina sebentar kan merah tuh udah begitu. Itu tau abri kan kalau lagi nyamar tuh, kayak begitu deh. Wah, kelihatan tuh siapa. Subhanallah, kayak begitu ya. Begitu. Karena orang kalau lagi tawaf, perempuan laki nyampur kan. Kalau lagi sholat dia bisa emang. Perempuan sebelah sana, lakinya sebelah sini, nggak bisa gabung. Malah tertib sekarang bab sholat. Tapi kalau bab tawaf gabung udah. Ini Ka'bah misalnya, kalau yang ngitung Ka'bah tuh dicampur laki perempuan. Gitu ya. Terus kemudian tarafuh wa huwa ala takhir, dia boleh milih di antara syatun, dia bayar 1 ekor kambing, au saumu 3 ayamin, atau dia puasa 3 hari, awit tasadduqi, atau dia sedekah, bi 3 asu'in, dia sedekah dengan 3 sok. 1 sok itu 4 mud. 1 mud itu nih, 2 tangan dikepal begini nih namanya 1 mud. 1 sok 4 beginian. 1, 2, 3, 4. Itu 1 sok. Kalau 3 sok berarti 4 kali 3 berapa? 12 takaran begini. Kurang lebih kalau 1 sok, 1 mud itu adalah 1 liter, berarti kurang lebih 12 liter. Begitu ya. Ala sittati masakina, itu yang 12 mud tadi dikasih, yang 3 sok tadi dikasih kepada 6 orang fakir miskin. Ada 6 dibagi itu 12, berarti masing-masing dapat berapa ya? 2 mud, 2 gambar. Masing-masing dapat 2 liter. Sampai yang lucunya lagi sekarang, fenomena sekarang ente mesti tahu, di Mekah ente mau cari orang fakir miskin gak ada. Yang asli Mekah gak ada. Yang asli Mekah udah kaya-kaya bang, duitnya banyakan dia sama kita. Tapi kita mau bayar fidyah, suruh kasih sama orang fakir miskin Mekah. Rata-rata siapa itu orang fakir miskin yang pada datang tuh, yang jadi tukang minta-minta. Iya, ada tukang orang Nigeria begitu yang hitam-hitam tuh, pada minta-minta. Ya udah kasih dia dah tuh, gitu ya. Yang kalau kita kenal orang-orang mukimin, orang Indonesia, orang Bangladesh atau orang mana yang tinggal di sana begitu ya, yang dia gajinya cuma bisa buat makan doang gitu ya. Dia nggak punya tempat tinggal, dia cuma ngekos atau kontrak gitu ya, berapa orang dalam satu kamar itu bisa kasih dia gitu. Cuman kalau mau toif tuh yang udah banyak channelnya, HP-nya iPhone 15 Pro Max, HP-nya 20 juta, kita mau kasih dia fakir miskin, kekayaan dia kita, gitu ya. Jadi nggak semua mukimin orang fakir, ada mukimin orang Indonesia yang tinggal di sana
yang bekerja, ada juga yang fakir, ada juga yang kaya, lebih kaya. Orang Madura banyak di sana yang jadi mutawif gitu, tour guide. Jadi tour guide banyak. Di sana tambangnya biasa, rumahnya gedong di Madura. Masya Allah. Makanya benar kata Sayyidina Umar, yang datang dalam keadaan miskin di sana bisa minta-minta. Rata-rata jadi tukang minta-minta karena orang berlomba-lomba untuk sedekah. Yang orang kaya datang ke sana bakalan tamasya, lihat-lihat, oh hotel Zamzam begini, cari tempat belanja begitu ya, cari tempat minyak wangi. Hampir setiap hotel bintang 5 yang dekat Masjidil Haram itu bawahnya mall, 2 lantai, 3 lantai, 4 lantai mall. Dia mau ngabisin duit 10 juta nggak sampai 5 menit di situ, gampang banget. Minyak wangi segini 3 juta, 4 juta, itu gampang banget. Gamis, boil 1 juta, gampang banget ngabisin duit di sana. Terus yang ketiga, atau Sayyidina Umar, yang datang tengah-tengah di sana, nggak miskin nggak kaya, dia bakalan jualan, dia bakalan dagang. Omsetnya tinggi di sana. Orang kan pada mau nyari oleh-oleh, bener nggak? Dijualan aja. Tuh tasbih dari Indonesia, dijualnya sama jamaah Indonesia. Habis dibeli jamaah Indonesia, dibawa pulang lagi ke Indonesia. Jadi muter aja itu tasbih. Beli di Tanah Abang, dibawa ke sono, dijual sama orang sono, dibelinya sama Indonesia, balik lagi. Yang jamaah ini orang Seripi, orang Tanah Abang, orang Petamburan. Lu beli di mana? Gua beli di Mekah nih, begitu. Padahal lu ini Tanah Abang ini sama sih. Cuma numpang naik pesawat doang tuh tasbih. Masya Allah. Begitu deh. Jadi yang tengah-tengah rata-rata niatnya mau dagang, otaknya dagang. Gimana caranya yang ngumpulin duit nih banyak nih. Yang jamaah minggu depan jamaah beda lagi. Lo umroh udah dibuka, ini bapak belum pulang, jamaah umroh udah datang. Iya, Saudi nggak pernah meraih dia tahu. Biasanya orang haji pulang dulu, terus baru dimulai jamaah umroh lagi. Ini orang jamaah haji baru selesai wukuf, baru selesai Mina, orang umroh udah datang. Bukan main. Pertama mungkin kerinduan juga ya, kerinduan orang. Nggak bisa datang haji, datang umroh dah, kata dia gitu. Masa iya kerja tahun-tahunan gak pernah nginjekin kaki ke tanah suci, begitu pikirannya. Masya Allah, mudah-mudahan antum diberikan keluasan rezeki bisa berangkat haji umroh. Yang hajinya mabrur, sa'i masykur, tijarah mantap. Kita minta doa sama Bu Haji, karena orang yang haji doanya diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita nih yang didoain sama orang yang haji juga diampunin oleh Allah. Kata Nabi, Allahumma ighfir lil hajj wa liman istaghfara lahul hajj. Ya Allah, ampunilah orang yang haji dan ampuni orang yang dimintakan ampun oleh orang yang haji. Jadi kalau orang yang haji dia doa, dia akan dikabul oleh Allah. Makanya dulu di Hadramaut kalau orang pulang haji itu selama 3 bulan doanya muter-muter tuh. Dia aja dia doa. Dia besoknya lagi temannya doa. Ini habis pulang haji semua nih, ada 10 orang. Tiap hari itu ganti-gantian tuh. Dia mimpin doa, besok dia terus sampai 3 bulan. Sampai bulan Rabiul Awal. Masya Allah. Sampai di mana kitab ini? Hah? Hasad ya. Halaman 28 ya? 38. Wa ta'awwad billah min syarrihim, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa ta'awwad billahi min syarrihim. Kalau ente tahu ada orang hasud, orang dengki, kelompok atau individu orang yang bawaannya benci mulu, dengki mulu sama orang. Ente kalau duduk sama dia pasti cerita tentang kejelekan si fulan. Bisa jadi ini cerita di depan ente sekarang, ente pulang dia nyeritain ente kejelekan ente maksudnya. Jadi kalau orang udah berani nyeritain keburukan orang lain, nggak menutup kemungkinan ketika ente pergi diceritain kejelekan ente di depan orang lain. Gitu ya. Makanya minta sama Allah, ta'awwad billah min syarrihim, berlindung kepada Allah dari keburukannya orang yang hasud. Keburukannya orang hasud. Banyak awal terjadi pembunuhan siapa? Pembunuhan Qabil, bunuh siapa? Habil. Tahu awalnya apa? Hasud. Dihasud dia sama setan, sama iblis. Masa lu nikah sama dia? Lu nikahnya sama yang ini dong, yang cakepan, ngapa sama dia? Masa Habil yang dapet? Jangan mau lu, suruh bapak lu jangan mau. Hasud, nggak dapet cewek, dibunuh saudara sendiri. Makanya nggak ada terjadi pembunuhan di dunia ini setelah kejadian itu, melainkan Qabil dapat dosanya karena dia yang pertama kali ngelakuin bunuh. Begitu ya. Begitu juga ada di suatu kampung, nggak pernah ada orang yang berani nyuri, dia yang ngajarin orang nyuri. Habis itu generasi setelahnya ada yang nyuri, itu kembali tabungan dosanya kepada dia. Nauzubillah min. Jangan mula-mulain berbuat keburukan di kampung, malah justru sebaliknya. Mula-mulain kebaikan di kampung, maka seluruh kebaikan yang dikerjakan oleh orang kampung tersebut setelah dengar dari dia, maka dia dapat hasanatnya, dapat tabungan amal baiknya. Selalu berlindung kepada Allah dari keburukannya orang yang hasud, supaya kita nggak termakan omongan dia. Itu kalau mulai ada kompor meleduk, tau nggak? Masa lo gituin? Orang Betawi pantangan, ada yang jual borong, bukan dibeli lagi, diborong. Ini bendok, lu kan habis. Waduh, ribut jadinya. Bener nggak? Tuh hasud tuh. Berlindung kepada Allah dari keburukan mereka. Wasta'in billah, selalu mohon pertolongan kepada Allah. Wa tawakkal alaih, dan selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti banyak bumbunya, ntar nanti bakalan dibilang pengecut lah, nanti dibilang gak punya harga diri lah, nanti dibilang gak punya tahu malu lah, begitu, muka tembok lah, pokoknya apalah alasan setan supaya ente marah, supaya ente balas dendam, begitu ya. Hasud dari orang sedikit, dari setannya banyak bumbunya, gitu ya. Waqul, maka kata Habib Ali bin Hasan Al-Attas, kalau pengen berlindung dari orang hasud, baca hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim 7 marrat, 7 kali. Fa innaka idza qulta dzalika, sesungguhnya kalau ente baca itu 7 kali sehari, kafakallahu kulla syarr, maka Allah akan lindungi ente dari segala macam keburukan. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. In qultahu shadiqan la kadziban, kalau ente ngucap ini benar-benar sungguh-sungguh dari hati, bacanya benar-benar tahu maknanya, hasbi Allah, cukup Allah bagi saya, yang tiada Tuhan kecuali Allah, dan saya bertawakal, berserah diri, dan dialah Tuhan Rabbul Arsyil Azim,
pencipta arsy-Nya Allah yang besar. La kadziban, jangan sekali-kali mengucap begini dalam keadaan lalai, dalam keadaan tidak tahu, dalam keadaan enggak sungguh-sungguh. Mulut doang ucapnya tawakal tu Allah, tapi masih nempel, bersandar kepada yang bukan Allah. Ada nggak kayak begitu? Ada. Dia pikir bosnya lah yang ngasih dia rezeki, padahal Allah. Dia pikir kerjaan lah yang bikin dia kaya, padahal Allah. Ya, dipikir saldo yang terus nambah itulah yang bikin penjamin ente itu sehat, penjamin ente itu bahagia. Enggak, semuanya adalah i'anah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pertolongan dari Allah. Kalau Allah nggak nolongin tuh, nggak digerakin tuh semuanya. Wa qul a'udzu birabbil falaq, baca surat Al-Falaq. Jadi 7 kali hasbiyallahu la ilaha illallah alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Terus kemudian 1 kali dari surat Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq. Itu salah satu amalan dari Habib Ali bin Hasan Al-Attas tentang berlindung daripada godaan orang yang hasud, godaan orang yang enggak demen. Ada orang kerja di kantor, dipikir dia punya rival, nih gue punya saingan nih. Nih ada tahun ini kemungkinan ada calon karyawan yang bisa dinaikkan pangkatnya atau jabatannya, dan ini hanya satu, pilihannya antara gua sama dia. Begitu, suka begitu nggak tuh? Ya, ada nggak dengar kayak begitu? Gimana caranya nih gue yang naik? Dia rela tuh cari muka, ya nggak? Bukan mukanya kagak ada, bukan, maksudnya dia hasut bosnya supaya gue yang naik, jangan dia. Dicarilah dukun, dicarilah orang pintar, begitu ya. Kayak nggak punya Tuhan. Hah? Makanya kata Habib Ali bin Hasan Al-Attas, berlindunglah kepada Allah. Saingan yang positif, yang ngasih rezeki Allah, begitu ya. Jangan sekali-kali minta bersandar, berpegang, bertawakal sama yang bukan Allah, begitu ya. Wa idza talabta min ahadin hajatan faqadaha laka wa huwa akhun munqad. Kalau misalnya ente dalam keadaan terdesak, ente minta tolong sama orang itu nolongin ente, faqadaha laka, orang itu setelah diminta sama ente untuk menolong permasalahan ente ini, yang menurut ente ini dia yang bisa nolong, akhirnya ditolong sama dia, itu tuh hakikatnya tuh saudara, benar-benar saudara yang menolong. Munqadun itu saudara yang menolong. Tahu munqadun nggak? Orang lagi berenang, lagi berharap ada yang lewat perahu atau sampan gitu, supaya nggak terus berenang begitu. Dia datang, itu namanya munqad. Begitu ya. Masya Allah. Fashkurhu, bilang terima kasih sama dia. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa orang yang enggak tahu terima kasih kepada Allah, maka tidak tahu terima kasih kepada manusia, maka dia sesungguhnya tidak tahu terima kasih kepada Allah. Jadi bilang terima kasih, syukran. Jangan pelit ngomong jazakallah khair, makasih banyak, masya Allah antum baik gitu ya. Tapi yang benar, tahu nggak? Bilang makasih yang benar, tahu kan? Yang lebay itu penjilat biasanya. Itu baik banget, itu masya Allah bagus. Emang sengaja ngomong orang banyak, dinaikin. Ternyata biar besok kalau pinjam duit gampang lagi, penjilat, gitu ya. Padahal sih bohong begitu ya.
Jangan sekali-kali muji cuma pengen dapetan feedback, jangan sekali-kali. Jangan sekali-kali muji supaya orang itu jadinya tambah sombong, nggak boleh. Sebaliknya ente kalau lagi dipuji istighfar, astagfirullah, nggak begitu. Atau minimal kalau udah kebangetan itu bilang amin, amin. Yang ditutupin sama Allah lebih banyak daripada yang dibuka. Nanti cuma ngelihat yang dibuka aja, yang ditutupin sebenarnya lebih buruk. Begitu itu orang tawadhu begitu, orang saleh. Orang saleh kalau dipuji dia bilang la haula wala quwwata illa billah. Begitu ya. Wathni alaihi bi khair, maka pujilah dia dengan kebaikan. Tapi yang tadi dia bilang sebatas. Udah bilang makasih, udah ditolongin, puji dia. Tahu kan pujian orang yang benar-benar kan beda sama orang jilat kan. Kalau orang pengen jilat tuh pujinya kelebihan gitu ya. Wah itu ganteng banget ente kayaknya mudaan ente gitu ya. Agak sedikit putihan gitu, padahal keling banget mancing. Ya, biasa kalau orang jilat tuh gitu, ada aja polesannya gitu. Nah, kalau yang kayak begini maksudnya baik, bagus, nah gitu ya. Dan sebaliknya dia nih yang udah nolong, yang dia dibilang terima kasih, yang dia nih bilang la haula wala quwwata illa billah, semua pertolongan dari Allah. Begitu ya, mohon maaf kalau ada kurang. Itu orang-orang begitu ya, syukran, afwan, nah gitu kan. Fa inna man lam yashkurin nas la yashkurullah. Siapa orang yang tak bersyukur sama manusia, dia tak bersyukur kepada Allah. Termasuk orang bikin haul, dia bersyukur kepada manusia, yaitu orang tuanya. Lu bisa sukses karena doa orang tua gitu ya. Makanya bikin haul, makanya bikin sedekah atas nama dia, makanya bikin suatu amalan baik yang mana pahalanya diniatin bakal dia. Karena salah satu amalan yang dia udah meninggal, dimensinya udah nggak butuh kopi lagi dari ente, nggak butuh makan bakso lagi. Dimensinya udah amalan sedekah, bacaan Quran, istighfar, sambung silaturahim sama kerabat-kerabatnya, sama teman baiknya dulu. Itu amalan-amalan yang diajarin sama Nabi. Untuk kita bersyukur adanya manusia, yaitu orang tua kita. Wa idza lam yaqdiha fala tattakhidhu aduwa fasyatimahu wa taktabahu wa tu'atibahu. Sebaliknya, kalau ente minta hajat, minta keperluan, tolong dibantu, dia kagak nolongin, emang dia nggak mampu, benar-benar. Idza lam taqdiha, lam yaqdiha, fala tattakhidhu aduwa. Jangan sekali-kali kau jadikan dia sebagai musuh. Allah pelit banget loh, fasyatimahu, habis orangnya diomelin sama dia, dicaci maki, wa taktabahu, habis itu diomongin di belakang, digibahin dia. Gua tadi habis minta tolong sama dia, gua dikasih gua, padahal duitnya ada tuh, dibohong kali itu sama gue. Ini diomongin di belakangnya. Ini beneran nih kejadian nih kan? Zaman kita ini ada banyak yang kayak begini. Wa tu'atibahu, ente apa namanya tuh, pokoknya jelek-jelekin. Wa qul, untuk menangkal itu semuanya, ketika dia nggak mampu, ente bilang lam yuqaddirillahu dzalik. Sekarang memang Allah belum takdirkan hal tersebut begitu. Gitu ya. Lam yuqaddirillahu dzalik. Emang Allah belum takdirin gitu ya. Ini nggak apa-apa kalau kita bisa. Emang Allah belum takdir. Ini adab nih. Kalau ada
ada sesuatu ente minta dia nggak bisa, nggak mampu, ente bilang begitu, lam yuqaddirillahu dzalik. Emang Allah belum takdirin ente seperti itu. Yang kedua, ingetin, kalau misalnya kejadian sesuatu di luar prediksi ente, maka jawabnya begini, qaddarallahu ma syaa fa'al. Qaddarallahu ma syaa fa'al. Artinya Allah telah mentakdirkan apa yang Dia inginkan. Misalnya nih, prediksi perjalanan bakalan nyampe lagi di Jalan Mangga ini kurang lebih jam 4 sore. Begitu, telat, macet segala macam, isi bensin, sampai segala macam. Ada gangguan di jalan sampai akhirnya ente udah datang, udah janji sama temen ente di sini jam 4, katanya mau molor sampai jam 7. Begitu ya, ketemu temen itu, mana ente katanya? Janjinya jam 4. Qadarallahu ma syaa fa'al. Allah udah takdirin sesuai apa yang Dia inginkan. Ini enggak dengan sengaja aneh buat sampai telat jam 7 begini, begitu ya. Ngatunya tadi di jalan macet segala macam. Jadi selalu bilang apa? Qadarallahu ma syaa fa'al. Allah telah mentakdirkan apa yang Dia inginkan, begitu ya. Pengennya bikin hajatan sih kagak hujan, begitu ya. Hujan. Qadarallahu ma syaa fa'al. Qadarallahu ma syaa fa'al. Jangan pakai diomelin tuh hujannya. Hujan nih sialan, adik kipe. Giliran kemarin kagak hajatan, kagak hujan, apa giliran hujan. Begitu hujannya tahunya cuma di situ doang lagi, di sana kagak ada yang hujan. Waduh, kayaknya balak banget nih gue, begitu. La haula wala quwwata illa billah. Qadarallahu ma syaa fa'al. Qadarallahu ma syaa fa'al. Begitu juga tuh ujiannya tuh. Kalau emang yang diharapinnya emang sesuai, dia pengennya nggak hujan tuh hajatan. Benar nggak kejadian tuh hujan? Kan enak deh sesuai harapan. Cuman jangan membuat hati itu tinggi. Tuh lihat, gue punya nggak hujan kan? Lu tahu begitu. Udah kayak dukun ini. Nah, harus tawadu. Siapa orang yang tawadu akan diangkat oleh Allah, yang sombong akan dijatuhkan oleh Allah. Qadarallahu ma syaa fa'al. Bilangin, emang Allah sudah menentukan apa yang Dia inginkan, bahwa hari ini nggak hujan, gitu. Emang saya itu bisa mengendalikan hujan, gitu. Jangan selalu, seharusnya kita ini minta oleh Allah ilmu yang membuat kita seluruh saat jadi tunduk kepada Allah, jadi takwa kepada Allah. Jangan sekali-kali mendapatkan ilmu yang semakin ente congkak, gitu ya. Wow, gitu ya. Siapa itu Karim? Emang aku mau tes ilmunya? Bukan main. Emang saya belajar silat di sini, ngajarin silat, bukan. Ya begitu. Padi filosofinya semakin terisi, semakin tunduk. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad dan semua para sahabatnya ahli tawadu, semua para ulama-ulama yang ada di zaman setelahnya pada tawadu. Ini Islam sampai bumi Indonesia berkat orang-orang yang tawadu. Itu dulu kan Islam sejarahnya animisme, menyembah roh nenek moyang, nggak percaya sama Tuhan, betul nggak? Datanglah orang-orang yang soleh. Mereka takjubnya sama hal-hal yang gaib,
bisa terbang, bisa jalan di air begitu. Yang kayak begini mah kecil gitu. Yang besar bagaimana? Istiqomah qiyamul lail, istiqomah duha itu lebih afdal dari orang yang jalan di atas air. Istiqomah ngaji, istiqomah salat qabliyah ba'diyah itu lebih afdal daripada orang jalan di air. Begitu. Makanya orang dulu kalau cuma begitu doang ya bisa gampang, tapi ada yang lebih bagus lagi. Ini belajar alif bataa begitu, bab bataba begitu. Terakhir dia belajar Quran, akhirnya belajar tauhid, akhirnya dia syahadat, akhirnya dia bisa ngaji, dia bisa sholat. Itu yang lebih afdal. Mudah-mudahan Allah selamatin generasi kita, jadikan generasi yang saleh-salehan, manfaat dunia wal akhirah, dan mudah-mudahan Allah jaga kampung kita ini menjadi kampung yang berkah, kampung yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan bertambah kebaikan di kampung ini, dijauhkan dari segala macam keburukan. Ala hadi ini ya wa salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Abah Haji doain. Doa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ij'al hajjahu hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa tijaratahu tijaratan lan tabur wa dhanbahu dhanban maghfura bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana bi annana tarafna wa annana asrafna ala al-ashrafna fatub alaina tawba faghfir li kulli tawba waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sa'iril khilani wa kulli dhil mahabba aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma'in ya rabbi asma' fadlan wa judan manna wa bidisabina bil mustafa rasuli marra bi kulli suli bil mustafa rasuli marra bi kulli suli bil mustafa rasuli marra bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi hatta al-habib wa alihi wa sahbihi ta'atarshis suhbi walhamdulillahi bilbari wa ta'ala. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka